Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Jakarta yang saya hormati, saya cintai, dan insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada hari ini Allah masih tetap mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih bisa saling memberikan masukan. Kebetulan pada saat ini saya yang memberi masukan, ibu bapak dan saudara sekalian yang menerima masukan. Mudah-mudahan bermanfaat fid dunya wad dini wal akhirah. Yang kedua, marilah kita bersalawat salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita ikuti tuntunan dan ajarannya, insya Allah sampai kita husnul khatimah. Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, Innallaha ta'ala ibadun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba. Yudha'u lahum yaumal qiyamati al-manabir. Kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah itu telah disiapkan mimbar-mimbar kehormatan, panggung-panggung kehormatan. Kalau kita hadir dalam satu pesta pernikahan, seperti itu kira-kira. Duduk dengan mempelai di atas, didampingi kedua ibu bapaknya, dan orang-orang datang memberikan penghormatan. Diungkapkan dalam lanjutan hadis itu, hum wujuhuhum nur. Wajah-wajah mereka itu bersinar. Wajah-wajah mereka itu bercahaya. Libasuhum nur. Pakaian-pakaian mereka itu juga bercahaya, berkilauan, seperti ketika kita hadir dalam satu resepsi, mereka diberi pakaian dengan perhiasan yang sangat lengkap agar wajah mereka itu menjadi lebih bersinar, pakaiannya lebih bersinar dan lebih enak dipandang. Hum laisa bi anbiya wala syuhada. Mereka itu bukan para nabi dan bukan para rasul. Bukan para nabi dan bukan para syuhada. Ya'idhuhumul anbiya wa syuhada. Sampai para nabi dan para syuhada itu bertanya kepada mereka, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka dengan wajah yang sedemikian bersinar, mereka dengan pakaian yang sedemikian bersinar, padahal mereka bukan syuhada, bukan para nabi. Rasul menjawab, mereka itu adalah 3 orang. Hum al-mutahabuna fillah. Yang pertama, mereka yang didudukkan di panggung-panggung kehormatan yang sangat dimuliakan itu adalah orang-orang yang saling berteman, saling membangun kebersamaan, membangun cinta kasih
atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Habib Rizik Syihab baru pulang dari tanah suci Mekah. Ratusan ribu, mungkin malah jutaan manusia berbondong-bondong menyambut kehadiran mereka. Saya yakin mereka itu membangun cinta kasih atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang membangun cinta kasih itu dengan dasar materi. Ketika ditanya, kenapa sampean kok akrab dengan si A? Oh iyalah, si A kan orang kaya. Kalau saya butuh materi, mau utang gampang. Kenapa sampean akrab dengan si B? Iyalah, si B itu pejabat yang menjadi penentu kebijakan. Dia sebagai decision maker di sebuah lembaga. Kenapa sampean akrab dengan si C? Iya, si C itu kan orang yang paling berpengaruh, apalagi secara fisik. Dia nanti kalau tidak saya berteman kepadanya, nanti akan terganggu. Pertemanan atas dasar seperti ini tidak dihitung oleh Allah SWT. Tapi pertemanan yang abadi itu adalah pertemanan yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah. Maka suami istri itu landasannya membangun kebersamaan adalah dengan dua kalimat syahadat. Dengan dua kalimat tauhid. Maka mereka bersama-sama insya Allah sampai di surga ketika memang menjatuhkan hubungan cinta kasihnya itu atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap forum, setiap pertemuan mesti kita harus bersama-sama membuat kita sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Rasul menjawab, hum al-mutajalisuna fillah. Mereka itu adalah orang-orang yang mutajalis fillah. Saling duduk dalam satu majelis ta'lim. Saling duduk dalam satu majelis ta'amuk fil ilmi, pendalaman ilmu. Saling duduk dalam majelis zikir, dalam majelis muhasabah, dalam majelis tadarus. Hum al-mutajalisuna fillah. Ini yang menyebabkan kalau di dalam ajaran Islam, setiap forum, setiap pertemuan, setiap majelis harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi majelis itu dibangun, dibuat itu atas dasar duduk-duduknya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat mubadzir saya katakan. Sebuah majelis yang tidak dibuka dengan basmalah, tidak diawali dengan berdoa, tidak ada kalimat ataupun ayat-ayat Al-Quran dibaca, maka di situ tidak pernah akan menjadi majelisnya Allah. Maka di Muhammadiyah, ranting sampai pusat itu harus senantiasa menyelenggarakan majelis ta'lim, majelis ilmu, yaitu majelis yang dibuat atas dasar majelisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, manhum ya Rasulullah. Yang ketiga, siapa ya Rasulullah? Itu masih ada di sana. Hum al-mutazawiruna fillah. Mereka itu adalah orang-orang yang mutazawir. Orang yang zaro yazuru itu mengunjungi. Mutazawir itu saling mengunjungi. Maka di SMA Muhammadiyah 2 Jakarta ini ditradisikan tidak hanya pengajiannya itu di kantor ketika sebelum pandemi, juga datang ke rumah untuk saling mutazawir, mengunjungi, apalagi mengunjungi saudara yang secara materi mereka lebih sedikit,
Datang, apalagi datang dengan membawa buah tangan. Kalau yang didatangi itu orang kaya, dibawakan gula 10 kilo nggak terasa. Ternyata yang didatangi itu punya perusahaan gula. Dibawakan sirup 10 botol, tapi dia pabrik sirup punya. Tapi kalau yang didatangi itu orang-orang miskin, anak-anak yatim dan seterusnya, mutazawir ini memang betul-betul sangat-sangat bermanfaat. Kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, apalagi menjelang ujian, mereka diajak untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu. Ada pantai asuhan, ada tempat-tempat kumuh dan seterusnya. Ini juga merupakan bagian dari pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah. Mutazawiruna fillah. Mereka berkunjung itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lain, bukan karena siapa-siapa, akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, khususnya keluarga SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, marilah kita praktekkan, kita mutahabuna fillah, saling mencintai karena Allah. Kita mutajalisuna fillah, kita duduk bersama-sama di majelisnya Allah. Dan kita mutazawiruna fillah, kita saling mengunjungi juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan ditempatkan di mimbar-mimbar kehormatan pada saatnya. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan, mempraktekkan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.